pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi di awal semester genap, tepatnya di bab 4 dengan judul pembahasan Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Pada bab ini terdapat 3 sub bahasan. Yang pertama itu ada kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama tentunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib bersyukur karena sudah tidak dijajah, sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dengan baik ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat beberapa gambar. Apakah maksud gambar ini? Jadi, latar belakang bangsa-bangsa barat, khususnya Eropa, datang ke Indonesia atau ke Nusantara itu diakibatkan rusaknya ekonomi akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Hal itu mengharuskan negara-negara Eropa melakukan ekspedisi ya melalui pelayaran untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru di seluruh dunia, termasuk wilayah Asia Tenggara, yaitu dulu namanya Nusantara. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk diberlakukannya perdagangan. Ternyata perdagangan tersebut kemudian tidak hanya sebuah perdagangan. Bangsa Eropa melakukan kolonisasi atau berusaha menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal mulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC seperti yang kalian lihat pada gambar. Tepatnya pada tanggal 20 Maret 1602. Jadi sejak VOC berdiri dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia, baik fisik maupun kejiwaan ya, kekerasan verbal maupun non-verbal. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai sendi kehidupan seperti yang tertera di gambar ya. Mungkin kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan. Ada 2 buah binatang, kemudian ada sebuah tulisan yang bertuliskan Divide et Impera. Mungkin anak-anak ibu sudah pernah mendengar dan mengetahui artinya ya. Jadi Divide et Impera itu merupakan politik adu domba yang dilakukan oleh VOC pada saat itu, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri, sehingga menimbulkan pertikaian, peperangan, dan ketidakadilan. Politik adu domba
makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Ya, terdapat sebuah gambar. Ini merupakan Gubernur Jenderal yang kedua ya. Jadi bangsa Indonesia makin menderita ketika Bapak Herman William Dendles berkuasa, tepatnya pada tahun 1808 sampai 1811. Jadi Pak Dendles ini menerapkan beberapa kebijakan. Di antaranya adalah upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa. Tepatnya kurang lebih 1.100 km dari Anyer sampai Panarukan. Jalan tersebut dibangun untuk kepentingan militer. Hal tersebut membuat rakyat semakin menderita. Ya, kadang mereka disuruh bekerja, tidak diberi makan ya. Ini gambarnya. Disuruh mengangkut kayu, membuka lahan hutan. Penderitaan secara lahir dan batin ini ya, bisa dibayangkan ya. Kerja paksa yang dilaksanakan pada pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendles. Kemudian beralih kepada Gubernur Jenderal yang ketiga, yaitu Van den Bosch. Tepatnya pada tahun 1828, atau di referensi lain terdapat tahun 1830 ya. Ini merupakan kebijakan yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu Bapak ini atau Van den Bosch ini menerapkan kebijakan kulturstelsel ya, yaitu tanam paksa. Peraturan tanam paksa yang diterapkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat Indonesia menanami berbagai sawah atau ladang dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Ya, ini ada tanaman tembakau di sini ya, seperti terlihat di gambar. Kemudian ada tanaman tebu, gula yang nantinya akan diekspor ke luar negeri ya. Dan keuntungannya semata-mata untuk negara Belanda ya, sungguh sangat kejam. Jadi tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Ya, di pihak lain penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Sungguh zalim sekali ya. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Di antaranya ada Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tengku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil ternyata. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda, ini antara di foto ya, ada 3 tokoh ya, yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya kita mulai dari sebelah kiri ya. Ini bernama Baron van Hoven. Yang di tengah-tengah ada Edward Douwes Dekker. Kemudian yang di sebelah kanan ada Mr. Van Deventer.
Edward Dewes Dekker, itu foto yang ada di tengah-tengah, terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Lebak, Banten, akibat penjajahan Belanda. Ya, jadi beliau ini merasa prihatin terhadap penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia. Kemudian Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik etis. Di sini bernama politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, ya. Yang pertama ini ada edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Jadi atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi ternyata bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Sebagai contoh, irigasi atau pengairan dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Kemudian di bidang edukasi atau pendidikan, pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan dibayar murah. Akan tetapi, di sisi lain, pembangunan sekolah atau dalam bidang edukasi melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat ini kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela pada waktu itu. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsa selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Ya, sekian video Ibu pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Tonton terus videonya sampai kalian memahami dan buka kembali referensi-referensi lain mengenai semangat kebangkitan nasional